Selamat pagi saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita saat teduh, kita tenangkan hati. Kita puji Tuhan. Kirun jemaat nomor 1, haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasanya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Kami puji, kami sembah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Betapa besarnya karya kasih-Mu memberi kami keselamatan di pagi hari ini. Sebagaimana seruan pujian kami ya Tuhan, biarlah kami bersuka cita dan kami bersorak-sorai. Tidak hanya kami, tapi semua yang kami cintai, yang kami kasihi, dan yang mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang akan menyapa kita di pagi hari ini, yaitu kita akan baca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, sangat hebat ketika Rasul Paulus berkunjung dan bertemu dengan suasana kota Athena, kota yang sudah sangat beradab, penuh dengan dinamika sosial, dibarengi dengan ilmu dan penyembahan kepada dewa-dewi. Ilmu akan menjernihkan pengenalan mereka, pengertian mereka, bahkan kestabilan hidup mereka. Dan demikian juga tentunya ilmu dengan iman, dengan agama. Apabila waktu itu telah dia lihat, tentu jika berpadu, ada seiring sejalan dengan baik, maka Rasul Paulus tentu sudah mempunyai pandangan yang sangat khusus dengan kota Athena. Dan kita mengetahui dari sanalah pusat ilmu yang boleh berkembang ke seantero dunia ini, perkembangan filsafat kemudian hari yang membuka pencerahan pada dunia sains. Saudara-saudaraku, ketika Rasul Paulus bertemu dengan mereka,
tentu dia menyaksikan pola iman mereka. Dan tentu sekali lagi, pasti dia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sebagaimana dia saksikan pencipta alam semesta, pasti tidak akan setuju dengan pola berimannya orang Athena, karena mereka menyembah dewa atau menyembah berhala. Saudara-saudaraku, menarik ketika Rasul Paulus memperhatikan mereka, ada salah satu dewa yang juga merupakan bagian dari pola beriman mereka, tapi tanpa nama, Allah yang tidak mereka kenal. Saudaraku, ini menjadi pintu masuknya Rasul Paulus, dan dia bersama-sama dengan mereka, dia masuk dalam posisi Allah yang tidak mereka kenal, dan dia bersaksi di sana tentang Injil. Injil dalam artian sebagaimana firman Tuhan kita, dia mengumandangkan dengan bernas tentang menyembah Allah, pencipta alam semesta dan segala isinya, manusia, bahkan pencipta hari-hari, pencipta musim, pencipta gelap dan malam. Ini dia saksikan di tengah-tengah kehidupan waktu itu. Dan tentu sebagaimana dengan kekuatan dan kuasa yang dimiliki oleh Injil itu sendiri, ketika Rasul Paulus menyampaikannya, maka orang-orang yang dari sekitarnya, tua muda, terlebih pada usia yang masih sangat energik tentang ilmu, tertarik. Dan ketertarikan itu tidak hanya sekedar mengisi pengertian mereka, tetapi merubah pemahaman mereka, menobatkan mereka, dan semakin banyaklah orang yang percaya dan menerima Injil. Saudara-saudaraku, bagaimanakah kondisi ini menghidupi kita saat ini? Di tengah-tengah perkembangan dunia, tentu kalau kita berbicara, bersaksi tentang Injil Tuhan, pekabaran Injil, ini tidak kita agendakan kepada kelompok tertentu saja. Firman Tuhan, dalam taburan firman Tuhan oleh Yesus Kristus, ada amanat agung bagi segenap orang percaya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Panggilan memberitakan Injil itu adalah kepada semua dan oleh semua yang telah menerima Injil itu. Oleh karena itu, mari dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah kesulitan apapun, di tengah-tengah tingginya minat atau keinginan dari orang dalam perkembangan zaman, entahkah dia dalam perkembangan teknologi, perkembangan minat memahami, perkembangan mencoba membanding-bandingkan pandangan-pandangan pemahaman, nilai-nilai tertentu yang dimiliki oleh agama tertentu, fanatisme tertentu oleh kelompok tertentu bagi pandangan tertentu, maka nats ini memberikan kekuatan bagi kita. Ternyata Tuhan bisa menghadirkan orang yang tulus itu, dan dalam ketulusannya itu bisa memperkenalkan Tuhan dengan penuh kekuasaannya. Saudara-saudaraku, ada pekerjaan dan pelayanan yang besar, ada yang sangat global, tetapi juga ada keterpanggilan orang percaya itu dalam kondisi yang sangat sederhana, di rumah misalnya, dalam pergaulan hari-hari. Maka mari kita isi. Jangan-jangan ada hal-hal yang sudah kita pedomani, kita sudah cintai, kita sudah mengerti selama ini. Oleh karena pengaruh-pengaruh di kemudian hari seolah-olah mengganggu pemahaman kita, mempengaruhi pokok-pokok tertentu panggilan iman kita, maka saat ini di tengah-tengah kesulitan kita yang ada ini, kita perlu menyegarkannya. Dan mari beri diri disegarkan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudaraku, ini mulia, ini agung. Mari selalu segar dengan firman Tuhan. Dengan segar akan firman Tuhan, maka saat itu kita bersaksi tentang Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus yang mencipta langit dan bumi. Dan oleh siapapun itu diberitakan, tentu kita akan menghayatinya, mendengarkannya, dan memberitakannya di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Saudaraku, mari kita angkat pujian kembali dari Kidung Jemaat 322, Terang Matahari ayat 2 dan 3. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di surga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap. Anugerahnya jua hariku semua, terang dan gelap. Mari kita berdoa. Di pagi hari yang sejuk ini ya Tuhan, kami telah bersama-sama disuguhi oleh firman-Mu yang menyatakan tentang Tuhan Allah Bapa, pencipta semesta langit dan bumi. Tuhan, terpujilah Engkau. Kuasa-Mu dan anugerah-Mu itu tidak hanya sebatas ucapan, tetapi itu mengangkat kami, menguatkan kami, memberkati kami dalam hal apapun. Di pagi hari ini kami patut mengucapkan syukur Tuhan. Engkau menjagai kami satu malam penuh. Engkau telah membangunkan kami. Kami terpanggil dan disegarkan oleh firman-Mu agar senantiasa dengan jernih memberitakan kebenaran kasih-Mu. Dalam hal apapun, dalam kondisi yang sesulit apapun, orang percaya kepada Yesus Kristus yang telah menerima anugerah dan berkat itu patut menjadi kesaksian di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan, dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam kepelbagaian yang boleh kami temui hari-hari, baik dalam kehidupan sosial, mata pencaharian, pikiran, atau talenta-talenta yang kami miliki, Tuhan kami mohon Engkau ajari kami. Biarlah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami selalu hadir dengan penuh kebijaksanaan. Anugerah yang dari Tuhan akan boleh menghadirkan kami menjadi alat-alat saksi Tuhan yang memuliakan dan membesarkan Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar lewat kesaksian kami itu, kehidupan kami semakin sejahtera. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain senantiasa mengenali Tuhan lewat karya-karya yang bisa kami lakukan. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati gereja-Mu Tuhan, berkati para hamba-Mu yang bersaksi tentang Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Selalu salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.